Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi binikmatihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, wali murid anak emas yang kami muliakan, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk sama-sama beribadah kepada dirinya, yang mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dijaga serta keluarga kita oleh Allah sampai kita dipanggil. Mudah-mudahan seperti itu semua. Kemudian salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya, serta sahabat-sahabatnya. Bapak dan Ibu wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, MOT atau Madrasah Orang Tua, kali ini insya Allah kita akan mengambil tema didik anak menjadi manusia bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ya kita semua mempunyai cita-cita yang sama, karena memang ya, mencetak anak yang saleh itu tidak mudah, apalagi itu motivasi dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana ya beliau mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluh illa min salas. Kalau anak Adam meninggal, maka seluruh amalannya bakal terputus kecuali 3 hal. Shadaqah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, waladun salih yad'u lahu. Yaitu shadaqah jariyah, sedekah yang terus mengalir, dan tentunya yang seperti ini yang dimaksud tidak lain ialah wakaf. Dan wakaf ini banyak bentuknya sekarang, alhamdulillah. Ya, antum pun yang pas-pasan hidupnya bisa berwakaf. Ya, tidak hanya orang kaya saja. Yang penting diniatkan agar harta yang diwakafkan itu bermanfaat bagi kaum muslimin dan bisa digunakan, ya, digunakan terus menerus. Ya, ini yang dikatakan sedekah jariyah. Ini bagi orang yang mampu, ya, insyaallah. Kemudian yang kedua, ya, amalan yang tidak terputus adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang bisa diambil ya, manfaatnya oleh orang-orang yang diajarkannya. Misalnya ilmu agama tentunya. Ya, yang mana mesti kalau diajarkan ilmu agama, orang tersebut akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan antum mendapatkan pahalanya. Lalu orang yang diajarkan ya termotivasi untuk mengamalkan apa yang diajarkan tersebut, maka ya dia mengerjakannya, ya dia dapat pahala, ya karena dengan sebab antum mengajarkannya, antum pun dapat pahala. Lalu kalau seandainya dia kemudian mengajarkan kepada keluarganya atau orang lain, ya, dan dikerjakan, maka ya semua ya dapat pahala, termasuk awal ya antum yang mengajarkannya. Jadi jangan diremehkan ilmu yang bermanfaat ini. Dan barangkali tidak mesti harus ilmu agama. Ya, ilmu dunia pun ya terkadang juga ya memberikan manfaat ya bagi orang yang diajarkan. Misal antum mengajarkan hal-hal yang sederhana,
menyiapkan usaha misalnya untuk seseorang, atau mengajarkan, memotivasi orang untuk berusaha, sehingga dia dari usahanya itu dapat penghasilan, lalu penghasilan ini digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Nah, antum pun mendapatkan pahala dari hal-hal yang sederhana ini. Maka apa? Jangan sia-siakan kesempatan mengajarkan orang lain yang mana barangkali kita sedikit mengamalkannya, orang yang kita ajarkan lebih banyak mengamalkannya dan bahkan mengajarkan kepada yang lain. Insya Allah kita akan panen pahala. Dan yang ketiga, ini yang menjadi topik pembahasan kita kali ini, yaitu waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan dia. Itu mencetaknya anak soleh ini tidak mudah, dan ini tentunya perlu perjuangan yang tidak kecil. Maka kita perhatikan beberapa kiat yang dilakukan oleh salafus saleh dari kalangan para rasul, para sahabat, para ulama. Bagaimana mereka melahirkan generasi-generasi yang saleh, generasi-generasi yang banyak memberikan manfaat kepada umat, bangsa dan negaranya. Maka kita ini akan mendapatkan pahala dari apa yang dikerjakan oleh anak-anak kita. Tentu anak di sini ialah anak langsung dari usaha orang tuanya. Walaupun sebagian juga ada yang mengatakan anak angkat barangkali, tapi mungkin masuk yang kedua, yaitu tadi ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah anak kandung sendiri. Karena apa? Banyak orang tua diberikan karunia oleh Allah keturunan, akan tapi disia-siakannya. Maka dimotivasi oleh Rasulullah SAW, ingat anak yang soleh yang mendoakan dia, insya Allah itu akan memberikan manfaat kepada dirinya, karena dia akan selalu mendoakannya. Dan ini juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, inna min atyabi ma akala rajulu min kasbihi, sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil dari dirinya sendiri, wa waladuhu min kasbihi, dan anaknya pun dari dirinya sendiri. Ini hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan Hafidz Abu Tahir mengatakan hadis ini sahih. Jadi kita yang telah dikaruniai oleh Allah keturunan, maka itu merupakan aset terbesar buat kita yang bisa kita siapkan. Aset-aset tersebut jangan kita sia-siakan. Lalu bagaimana kita menyiapkan aset anak soleh yang memberikan manfaat kepada kita dan kepada umat ini? Apa faktor-faktornya? Bapak dan Ibu wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor utamanya adalah doa. Doa kita semua. Itu karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kecuali dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, "May yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang
mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang rugi. Minta kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku minta kepada Engkau petunjuk, minta ketakwaan ya Allah, dan minta ya kesucian diri ya dan kekayaan ya Allah. Jadi minta kita, terutama di waktu-waktu mustajab ya, antara adzan dan qomat. Di banyak orang menyanyiakan ya waktu adzan dan qomat, padahal ini waktu yang mustajab ya, meninggalkan doa-doa ya kepada Allah Subhanahu. Maka apa? Harus kita memintanya. Ya, kemudian ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah, kembali pada tema kita ini, bagaimana kita menyiapkan anak yang saleh ini, yang bisa bermanfaat di kemudian hari, diberikan contoh oleh Allah melalui para rasulnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, yang kasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya doa yang paling pendek ini, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepadaku ya anak-anak yang saleh. Ya, anaknya yang saleh. Dan ini juga ya kesempatan yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika Allah mengatakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang lolos dan lulus dari semua ujian-ujian yang Allah berikan, maka Allah berfirman padanya, ya, aku jadikan engkau sebagai imam bagi umat manusia. Qal, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wa min dzurriyyati, ya Allah, sekaligus dari keturunanku ya Allah. Subhanallah. Ya, bapaknya manusia itu ada 3, ya, Nabi Adam alaihissalam, kemudian setelah itu Nabi Nuh alaihissalam, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam ya itu disebut juga sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena dari 2 putra beliau, Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihi wassalam, ya, punya keturunan orang-orang baik, dan yang terbaik yaitu para rasul setelah Nabi Ibrahim. Makanya dikatakan Abul Anbiya. Dan ini ya karena doa beliau selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang pendek. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, karuniakan kepadaku anak-anak yang saleh, keturunan yang saleh. Ya, ini doa yang pendek, yang mudah ya kita amalkan. Maka apa? Jangan ya lupa setiap hari berdoa. Insya Allah ya kita diberikan keturunan saleh. Begitu juga Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya, innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria alaihissalam lama diuji oleh Allah, tidak punya keturunan. Dititipi dulu oleh Allah ya, yaitu Sayyidati Maryam, ya, keponakannya. Sayyidati Maryam punya keturunan, padahal ya ini merupakan juga tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak punya suami, punya keturunan. Dari situ ya juga Nabi Zakaria alaihissalam termotivasi walaupun sudah tua ya, minta keturunannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya anak yang saleh yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Maka jangan putus asa juga ya bagi siapa di antara kita yang belum punya keturunan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu hal yang mustahil bagi Allah. Ya, kalau Allah mengatakan kun fayakun. Ya, jadi maka jadilah. Ya, inilah yang kita harapkan. Kemudian ya,
juga ibadur rahman, ya, hamba-hamba Allah yang beriman, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di surah Al-Furqan, ya, yaitu mereka orang-orang yang saleh selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami pasangan-pasangan dan pasangan-pasangan hidup dan keturunan, ya, yang sedap dipandang mata. Yang sedap dipandang mata. Jadi kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pasangan hidup kita orang-orang yang saleh, ya, baik suami maupun istri. Ya, karena kita berharap dari mereka lah, ya, dari pasangan hidup kita yang saleh ini akan melahirkan juga generasi yang saleh. Dan kita nggak akan bisa kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya. Dan jangan lupa juga doa berikutnya, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi terbaik di antara orang-orang baik, bukan terbaik di antara orang-orang yang terburuk. Banyak orang cuma puas, ya, yang penting saya baik di antara orang yang terburuk. Keliru ya seperti itu. Doa yang diajarkan oleh Allah sangat fenomenal sekali, ya, yaitu apa? Terbaik di antara orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa. Kita yang paling bertakwa dan jadi imam lagi, ya. Maka ikhwah sekalian rahimani rahimakumullah, jangan lepas dari doa ini setiap hari, minimal 5 waktu sholat tadi itu, antara adzan dan qomat itu waktu-waktu mustajab, ya. Kita minta dari kita, minta untuk orang tua kita, minta untuk keluarga kita, dan doakan juga orang-orang yang sudah meninggal, ya. Nah ini doa-doa ini, ya, insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, juga, ya, doa orang tua itu, ya, kita sebagai orang tua, ya, kalau kita punya keturunan, ya alhamdulillah kita di semua, ya, karena wali murid, ya insya Allah ini keturunan antum, ya. Yaitu kata Rasulullah SAW, ini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, salasu da'awat mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihin, tidak perlu diragukan. Da'watul walid, ya, doanya orang tua, ya. Wa da'watul musafir, doanya orang musafir. Wa da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Ya, doanya orang tua untuk anak-anaknya insya Allah dikabulkan. Maka hati-hati bapak dan ibu kalau marah kepada anak-anak kita ini, ya, jangan sekali-kali sumpah serapah mendoakan keburukan kepada mereka. Pasti terjadi. Hati-hati ini. Ada para orang tua, ya, tentu orang tua yang tidak terdidik, yang tidak pernah ikut taklim, ya, yang berkelahi sama anaknya seperti kucing ketemu tikus, setiap hari, bahkan mendoakan keburukan untuk anaknya. Ini keliru, ya. Sejahat apapun anak kita, la qadarullah, mudah-mudahan jangan sampai Allah takdirkan, ya, anak kita, atau senakal apapun anak kita, jangan sekali-kali kita mendoakan keburukan kepada anak kita ini, ya. Kita sebagai orang tua mungkin seperti ibunya, ya, Syekh Abdurrahman Sudais katanya, ya, yaitu dulu Syekh Sudais imam masjid, ya, Mekah sekarang ini. Dulu nakal waktu mudanya, kecilnya. Tapi doanya bagaimana? Ya, tak doakan kamu, mudah-mudahan kamu jadi imam. Subhanallah. Ya,
terjadi. Itu doanya ibu, doanya orang tua. Maka apa? Ya seperti itu ininya. Kita sebagai orang tua, sekesal apapun kita menghadapi anak kita, jangan sekali-kali mendoakan keburukan pada anak kita. Doakan kebaikan. Ya. Karena doa kita ini ya mustajab, didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekesal apapun ya kita ini menghadapi anak kita ini, selalu doakan. Sabar. Kunci adalah sabar. Ya, kuncinya adalah sabar dan berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini dapat hidayah. Kapan dia mau berubah? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Yang penting jangan remehkan doa kita. Jangan remehkan ya, doa orang tua kepada anak. Ya, hati-hati kita ketika marah. Ya, jangan emosi meledak-ledak, kemudian ngawur di dalam berdoa. Hati-hati benar. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan remehkan doa. Maka kita berdoalah ya kepada Allah Subhanahu wa taala doa-doa yang positif ya. Apa yang menjadi kekurangan anak kita, lihat dulu diri kita. Ya, jangan-jangan kita punya sifat seperti anak kita itu. Jangan-jangan anak kita melihat ya tingkah laku kita ini sehingga mereka menirunya. Maka yang kedua, faktor utama setelah doa adalah kitanya yang harus memperbaiki diri menjadi orang yang saleh. Jadi orang yang saleh. Kenapa? Karena kita ini jadi teladan, jadi ya uswah, qudwah, ya idolanya anak kita. Mungkin juga role modelnya anak kita. Ya. Maka apa? Ya ketika anak kita ya punya tingkah lakunya, coba lihat pada diri kita ini. Jangan-jangan ya, mereka meniru kita. Ya, atau meniru salah satunya, entah ayahnya, entah ibunya. Ya. Maka apa? Ya, kita harus introspeksi diri, kita yang memperbaiki diri. Ya. Kalau kita malas, ya anak kita pasti malas. Ya. Kalau kita melakukan misalnya hal-hal yang mungkar ya, yang diingkari, ya pasti ya anak kita juga akan melakukan hal yang sama. Mohon maaf ini barangkali ya kita marah pada anak kita yang merokok barangkali. Ya. Kalau kita marahi, nak jangan merokok. Ternyata ya kitanya yang merokok. Salah satu di antara kita merokok. Anak kita mau juga ikut merokok. Ya. Nah ini ya sekalian. Maka apa? Bagaimana caranya? Ada ulama dari kalangan tabi'in, Sa'id bin Musayyib ya rahimahullah ta'ala. Beliau ini adalah mantunya Abu Hurairah. Beliau pernah mengatakan, la azidanna fi salati min ajlik. Wahai anakku, sungguh aku terus menambah salatku ya karena engkau. Ya. Jadi ya beliau ya tunjukkan beliau rajin ibadah. Ya, Masya Allah, di antara satu kebanggaan beliau, ya, beliau mengatakan alhamdulillah. Beliau ini ulama besar ya, ya walaupun bukan imam masjid, ya, tapi beliau pernah berbangga, yaitu alhamdulillah 40 tahun aku beribadah, ya sholat berjamaah di belakang imam, selalu di belakang imam. Artinya posisinya apa? Nggak pernah telat berjamaah dan selalu di belakang imam. Subhanallah, ya hal seperti ini beliau melahirkan ya putri yang pernah dilamar oleh raja dan ini, tapi beliau menolaknya. Putri yang cerdas, ya, yang meneruskan
perjuangan beliau di dalam dakwah. Ini tidak lain adalah karena sikap beliau. Beliau menunjukkan dan patut dijadikan contoh oleh keturunannya. Sehingga apa? Lahirlah keturunan yang bermanfaat tentunya ini. Kemudian juga barangkali kita sering sampai setiap pekan barangkali membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ada 4 atau 5 kisah di dalam surah Al-Kahfi tersebut. Di antaranya yang kita jadikan contoh di sini yaitu saat Nabi Musa dan berguru kepada Nabi Khidir. Dan ketika itu masuk di satu kampung yang penduduknya sangat cuek terhadap tamu-tamu itu. Lalu mampirlah di rumah yang roboh. Nabi Khidir mengatakan pada Nabi Musa alaihissalam, itu apa? Kita bangun ini rumah ini. Kata Nabi Musa, ini ente mau bangun apa nih, penduduknya cuek seperti ini? Tidak mau menjamu kita. Apa yang kita bangun nih? Nah, singkat cerita Nabi itu diceritakan. Adapun wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding rumah yang roboh itu itu kepunyaan 2 anak yatim di kota itu. Lalu wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya banyak harta benda. Harta benda. Wa kana abuhuma salihah. Dan dulu orang tua daripada anak yatim ini orang saleh. Orang saleh. Maka Bapak dan Ibu wali murid anak mas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merubah diri kita agar menjadi contoh untuk anak-anak kita. Dan insya Allah keturunan kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz pernah memberikan penjelasan tentang ayat ini. Ma min mu'min yamut, tidaklah seorang mukmin itu meninggal illa hafizallahu fi akibihi wa akibihi. Setiap orang mukmin yang meninggal dunia di mana dia terus memperhatikan kewajibannya pada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi seluruh larangan-larangannya, maka Allah akan senantiasa menjaga anak keturunannya. Anak keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini berubah menjadi orang yang saleh, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh pula, dan mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak lupa ini yang perlu kita perhatikan, yaitu menanamkan agama sejak dini. Hati-hati ini. Kata Rasulullah SAW, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Fitrah ini bersih, murni, enggak ada noda. Anaknya dilahirkan putih bersih, enggak ada nodanya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisani. Lalu
kedua orang tuanya lah yang menjadi penyebab dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, atau dia berperangai ya seperti Yahudi, seperti orang Nasrani, seperti orang Majusi. Ya, sebodoh-bodoh orang Islam. Ya, sebodoh-bodoh orang Islam. Itu tidak ada orang tua yang menyuruhnya anaknya murtad. Tidak ada sebodoh-bodohnya. Nak, kamu murtad sana, ikut agama. Tidak ada ya orang Islam yang mengatakan seperti ini. Tapi sepandai-pandainya orang Islam, ya, tidak jarang mereka telah memurtadkan anak-anak mereka. Ya. Kenapa? Yaitu menyekolahkan anak-anak mereka di pendidikan non-muslim. Ya. Hanya untuk mengejar dunia. Untuk mengejar dunia. Maka apa? Tanpa sadar dia telah membuat anaknya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Coba bayangkan. Tidak sedikit orang tua sekarang yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah favorit, tapi sekolah non-muslim. Maka apa? Anaknya bergaul dengan teman-teman yang tidak sholat. Dan saya pernah mengadakan survei ya, satu sekolah di Bali ini yang ya, siswa muslimnya ya, termasuk besar. Ya. Ada kurang lebih 750 anak ya, dari 2.500 ya, siswanya di sana. 750 anak. Ya, 750 anak itu muslim. Dan ketika ada gurunya mengeluh kepada kami waktu itu, yang mengatakan, Ustaz, anak-anak kami ini susah sekali diajarkan sholat. Ya jelaslah. Ya, kenapa? Karena dia melihat lingkungan temannya. Ini kata Rasulullah SAW, Al-mar'u ala dini khalili falyandur mayu khalil. Ya, seorang itu agamanya menurut temannya, maka dilihat ya, siapa yang dijadikan teman. Kalau temannya non, maka apa? Mau tidak mau dia akan tertarik di situ. La tas'al anil mar'i was'al an qarinihi. Ya, kata Rasulullah SAW, jangan bertanya kepada seseorang bagaimana agamamu. Pasti dia cerita baik-baiknya. Tapi ya tanyakan kepada temannya bagaimana dia. Atau maknanya kita cukup lihat ya, komunitasnya. Kalau komunitasnya seperti itu, pergaulannya, insya Allah dia tidak jauh-jauh seperti itu. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati nanti. Ya, makanya kenapa di anak mas itu ada MTS, mudah-mudahan ada MA, mudah-mudahan nanti ada perguruan tinggi. Karena kita ingin bikin pendidikan itu berkesinambungan. Doakan. Karena kita khawatir. Ya, khawatir. Ya, apa yang telah kita bangun selama ini. Ya, kemudian orang tuanya menyekolahkan anak-anaknya di luar sekolah ini. Dan betapa banyak, mohon maaf ini, saya singgung di sini. Yaitu lulusan dari kami, ya, berapa juz hafal Quran. Ya. Namun apa sangat disayangkan, padahal kita sudah sediakan MTS generasi emas. Ya. Tapi dia sekolah, dia pilih, orang tuanya dia pilih di sekolah menurut dia adalah favorit. Ya. Menurut dia favorit. Akhirnya apa? Nggak sampai 6 bulan hafalannya habis semuanya. Nggak ada yang tersisa. Sia-sialah. Ya, sia-sialah kita menyekolahkan anak, akan tapi kemudian hanya dalam waktu singkat, ya, karena pergaulan dan lingkungannya, ya, apa yang selama ini telah ditanamkan dilupakan,
La qadarullah. Mudah-mudahan jangan sampai Allah takdirkan. Jangankan hafalannya, sholatnya pun sudah dia mulai tinggalkannya. Inilah yang menyebabkan ya anak tersebut ya menjadi anak durhaka. La qadarullah wa iyadu billah. Ya, mudah-mudahan Allah tidak takdirkan dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apa kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga ya diri kalian ya dan jaga keluarga kalian. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya ini maksud oleh ayat ini adibuhum wa allimuhum, ya ajarkan etika, ya etika kepada Allah, etika kepada orang tuanya, etika kepada saudara-saudaranya atau keluarganya, etika kepada teman-temannya, tetangganya, lingkungannya, ajarkan semua. Nggak ada pelajaran etika yang terbaik kecuali di agama kita ini, agama Islam. Ya, wa'allimuhum, ajarkan. Ya, ajarkan. Ya. Maka ya, kita disuruh ya memperhatikan itu. Dia memperhatikan. Dan ketika kita ya telah ya berupaya sekuat tenaga mendidik anak-anak kita ini untuk ya berpegang teguh pada agama kita ini. Ya, yang tersisa apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kalau sudah ya kita tanamkan hal-hal yang positif, ya kita upayakan ya bagaimana kita melakukan penjagaan kepada anak-anak kita ini. Ya, kita harus sibukkan mereka. Dan subhanallah, ini bukan pekerjaan ringan Bapak dan Ibu. Ya alhamdulillah kita juga ya berusaha untuk bersinergi, berkolaborasi dengan antum semuanya. Ya, bagaimana kita menyiapkan anak-anak yang bermanfaat. Ya, semuanya ya ketika ya lelah itu menjadi lillah, ya maka akan hilang keluhan-keluhan kita itu. Karena tidak mudah untuk mencetak, mempersiapkan anak-anak yang bermanfaat. Dan kita ya berupaya ya menjadikan anak-anak kita anak yang qurrata ayun. Kata Imam Hasan al-Basri, laisa syai'un aqarru li ainil mu'min min ayyara zawjatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Tidak ada sesuatu yang menyejukkan mata bagi seorang mukmin melihat istrinya atau sebaliknya melihat suaminya dan keturunannya kecuali saat semua yang kita lihat tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan qurrata ayun. Ya, taat kepada Allah, kita akan tenang. Mudah-mudahan ya kita tidak hanya dikumpulkan oleh Allah di dunia ini, akan tapi juga dikumpulkan oleh Allah di surganya nanti. Ya, dan inilah yang kita harapkan. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dan dia akan pulang ke keluarganya dalam keadaan sukacita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kita semua dan memudahkan
kita untuk menyiapkan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang bermanfaat. Demikian kurang lebihnya, minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.